Hei Neraga Kareba, dendam tidak akan menyelesaikan masalah, namun kesabaran dan usahalah yang tak akan mengecewakan hidup, sebab keberhasilan didapat kepada setiap insan yang tak berhenti bertahan dan berjuang. Subscriber atau partner kita Kusuan Tulus 212, Okta Mulia 1830. Jadi ceritanya gini para pecinta. Di awal kita disilaukan dengan kecantikan seorang gadis bernama Ramisa. Ramisa ini menempuh pendidikan di London dan sekarang pulang ke kampung halamannya India. Bahagia sekali Ramisa bisa balik bersua dengan keluarganya. Sang nenek menyambut hangat cucunya dan langsung merapikan kerinduan. Tak lama ayahnya yang bernama Damodar juga datang menyambut anaknya, sementara ibunya telah lama mendahului mereka. Ayah Ramisa, si Damodar ini adalah seorang politisi, sekarang lagi sibuk-sibuknya karena masa kampanye. Berselang beberapa hari kini terdengar kabar Damodar telah memenangkan pertarungan oleh pesaing beratnya dengan 3.000 suara. Dalam kemenangan ini tentu Damodar tidak sendirian, namun ia dibantu oleh sahabat dekatnya yang bernama Dedi, baik itu dari segi pemikiran, strategi, dan eksekusi, hingga kembali terpilih jadi MLA, anggota Majelis Legislatif. Meski Dedi ini hanyalah seorang pengurus bioskop namun ia sangat pandai memenangkan hati masyarakat. Itulah mengapa ia dapat turut berkontribusi membantu sahabatnya Damodar. Dalam pesta kemenangan menuju kediaman Damodar, kita melihat ada seorang pria berbaju biru sangat antusias joget-joget merayakan kemenangan Damodar. Nyatanya pria ini adalah anak sahabat Damodar sendiri, si Dedi. Dari lantai atas rumahnya, Damodar ditemani putrinya Ramisa menyapa orang-orangnya. Ketika Damodar menyambut mereka semua, alih-alih Ramisa hanya fokus ke pria berbaju biru itu, Ramisa bertanya ke ayahnya siapa si Romeo itu. Sambil tersenyum, ayahnya pun memberitahu jika ia bernama Isana. Meskipun ia diadopsi oleh Dedi, namun Isana sangat disayangi. Begitupun dengan Damodar menyayangi Isana karena ikut berkontribusi juga dalam kemenangan Damodar, apalagi anak adopsi sahabatnya Dedi, Kaner. Tiba di malam hari Damodar mengajak Dedi dan Isana makan bersama sekaligus berterima kasih atas semua kebaikannya selama ini. Tak lama mereka bercakap-cakap, tiba-tiba mati lampu. Damodar langsung menyuruh Isana masuk ke dalam untuk mengangkat ibunya Damodar, sekaligus menyalakan lilin juga karena biasa kesandung efek usia. Karena Isana pun mulai masuk seraya meraba-raba dan berhasil menemukan ibu Damodar di tempat tidur. Isana mengangkatnya ke tempat yang lebih terang. Tahu-taunya Isana salah angkat. Ternyata Isana mengangkat Ramisa. Kaget semua mereka. Lalu setelah itu lanjut makan malam bersama di serambi, termasuk neneknya Ramisa. Ada hal menarik di sini. Isana dan Ramisa saling curi-curi pandang, entah kenapa di keesokan paginya sahabat Isana yang bernama Lol mulai heran kenapa Isana ini kebanyakan di depan cermin. Ternyata ia disuruh datang ke rumah paman Damodar untuk menata buku, sekalian menarik perhatian Ramisa juga. Ketika Isana sudah sibuk menata buku di rumah paman Damodar, tak lama Ramisa datang lalu mendekat ke arah Isana. Wah, saya mulai curiga barangkali mereka berdua ini saling mengagumi, tapi karena Ramisa dipanggil ayahnya jadinya keakraban mereka
terpotong. Selang beberapa jam Niner, Damodar kembali merayakan kemenangan. Dari atas panggung ia berdiri menyambut orang-orangnya termasuk Dedi, Ramisa, si nenek dan Isana. Ketika para pemilih satu persatu naik memberi Damodar selamat, ternyata hal tak disangka-sangka terjadi. Orang dari lawan politiknya menyamar datang ke sini untuk menyelesaikan Damodar. Untung Isana bertindak tegas dan menyelamatkan orang tuanya dari serangan musuh politik Damodarner, dan inilah lawan politik Damodar yang bernama Mustaqim. Mustaqim sangat-sangat tidak menerima kekalahannya hingga membuatnya dendam dengan Damodar. Mustaqim menyusun segala cara untuk menyelesaikan Damodar. Seperti sekarang ini Mustaqim kembali menyuruh anggotanya untuk menyelesaikan Dedi dan Isana juga, karena telah ikut campur dalam permasalahan dendamnya dengan Damodar. Ketika Dedi datang untuk mengurus proyek pembangunan Damodar, Dedi kaget karena orang Mustaqim datang untuk meminta bayaran kerikil. Dedi pun ke rumah Damodar untuk melaporkan permasalahan tersebut, namun Damodar malah mengira jika Dedi ini ingin mempermainkannya mengambil keuntungan dalam pembangunan proyek itu. Dedi tegas mengelak hingga tim sukses Damodar yang bernama Gutli malah lompat ingin mempataliti si Dedi seniornya sendiri. गुटली, तू अपना सुर नीचे रख। Tentu Isana tidak menerima Dedinya difitnah. Ia pun langsung lompat mempataliti si Gutli. Saking emosinya Isana, ia sampai-sampai mengejar Gutli hingga masuk ke dalam rumah paman Damodar. Tapi Isana tiba-tiba dihadang Ramisa lalu ditarik masuk ke dalam kamar. Maksud Ramisa menariknya karena ia ingin berusaha menenangkan Isana dari emosinya. Dan lihatlah bagaimana cara Ramisa mengendalikan emosi seorang lelaki. क्या कर रही हो? तो मेरे रास्ते से इलाज है, दादी कहती है 10 सेकंड के लिए उसके गले लग जाओ, छू मंतर। Seketika Isana hanyut dalam pelukan ini. Jiwanya tenang, hatinya nyaman. Begitu ikhlasnya Ramisa memeluk hingga Isana terlena dan sangat meresapi harum tubuhnya Ramisa. Setelah itu mereka berdua diam-diam kabur dari rumah. Sedang Damodar dan Dedi masih cekcok di halaman. Ramisa dan Isana datang ke pantai nonton konser. Bahagia sekali mereka berdua. Bahkan hingga malam mereka masih berada di pantai ini padahal konsernya sudah selesai. Di depan api unggun mereka duduk berhadapan sambil ngobrol-ngobrol. Ramisa mulai bertanya perihal latar belakang Isana yang sebenarnya. Isana pun mulai bercerita dengan mata berkaca-kaca, di mana dirinya sangat berharap ke mesin waktu untuk memundurkan semuanya. Ia ingin mencari tahu siapa sebenarnya orang tua aslinya. Apakah mereka menikah karena atas dasar cinta atau dijodohkan? Dan bagaimana bisa ia diberi nama Isana lalu diadopsi oleh orang yang bernama Dedi? Karena sebenarnya dari luarnya aja Isana ini terlihat bahagia, namun di dalam menjerit. Setelah sedikit mendengar kisah hidup Isana, hati Ramisa jadi tersentuh dan perlahan mulai mendekap, lalu memberi Isana satu kecupan manis. Lalu kini Isana sudah mengantar Ramisa pulang ke rumahnya karena sudah larut malam juga. Sebelum sampai, mereka berdua pasti melewati sebuah gerbang, kita sebut saja gerbang romantik. Ini adalah tempat persinggahan sebelum Ramisa masuk ke rumahnya. Dari bawah keindahan bulan purnama, mereka kembali berpelukan seolah tak ingin ada lagi kata perpisahan darinya. Bahkan Ramisa di sini
ini berkata jika ia seperti tak ingin kembali ke London dan akan melanjutkan hidup dan pendidikannya di sini saja. Wah, sama-sama nyaman mereka, ner. Tiba di esok paginya Niner, Isana mencoba mengajak dedinya untuk bicara serius. Isana memberitahu Dedi jika statusnya sekarang sudah tidak jomblo lagi. Wah, sontak Dedi kaget mendengar itu keluar dari mulut Isana. Dedi bertanya siapa perempuan itu. Tegas Isana berkata jika ia adalah Ramisa, anak Paman Damodar. Dedi tak menyangka, ner. Ia merasa jika ini tidak benar, kenapa Isana bisa suka dengan Ramisa, anak dari sahabatnya sendiri. Padahal mereka seperti hidup dalam sebuah keluarga kan. Tapi di sisi lain, Dedi juga tidak semerta-merta langsung menyalahkan Isana karena ia mengerti jika ini adalah ranah hati. Apalagi di sini Isana berkata, ner, jika dirinya jatuh hati pada pandangan pertama, dan karena Isana sangat yakin jika Ramisa menyukainya juga, ia pun menyuruh dedinya agar memberitahu Damodar perihal hubungannya dengan Ramisa. Dedi berkata, baiklah nak, saya akan memberitahu Damodar di waktu yang tepat karena sekarang mereka berdua lagi bertengkar soal proyek itu, ner. Lalu di hari berikutnya Isana dan Ramisa kembali bertemu. Mereka bertamasya seraya mengutarakan perasaan masing-masing. अच्छा हुआ तुमने बुला लिया भाई, जिसकी तरह घुस गई हो अंदर, हर बात से तुम्हारी बात निकलती है। हो ही नहीं सकता। प्रॉमिस। Tiada hari mereka lewatkan tanpa kebahagiaan, sampai di suatu malam nenek Ramisa merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Namun Ramisa malah diam-diam keluar meninggalkan acara untuk menemui Isana. Takut ada seseorang melihat pertemuannya, mereka berdua pun menjauh dari rumah meninggalkan gerbang romantik ini, ner. Hingga larut malam mereka masih sama-sama sedang pesta ulang tahun nenek Ramisa. Pastinya juga sudah bubar, ner. Kini mereka berdua pun pulang, namun ketika Ramisa sudah mau masuk ke rumah, Isana selalu menahannya dan berkata jika dirinya ingin sekali melewatkan malam ini hingga pagi menyapa dalam dekapan Ramisa. Tapi karena Ramisa takut pada ayahnya, ner, ia pun membujuk Isana jika masih banyak waktu untuk bertemu kembali. Dari bawah gerbang romantik ini, mereka berdua sempat saling kecup. Lalu Ramisa ingin masuk ke rumahnya, namun lihatlah apa yang terjadi di sini, ner. कुछ करने से पहले ध्यान रखे दामा। किसी और दिन घर में घुसे तो उसे कुचला ही जाता है। इज्जत से बढ़ के मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। दोनों ही तेरे अपने हैं। Wah, parah, ner. Damodar melihat mereka berdua berciuman dari balik jendela lantai atas rumahnya. Beberapa hari telah berlalu setelah kejadian itu, nar. Kini ponsel Ramisa tidak bisa dihubungi lagi. Setiap hari Isana menunggu kabarnya namun tak kunjung datang. Isana sudah cukup galau juga memikirkan ada apa dengan Ramisa sebenarnya. Sampai di suatu malam Isana menerima telepon, ternyata itu dari Dedi. Katanya ia sedang masuk rumah sakit. Dengan cepat Isana langsung menemui dedinya untuk memberitahu kenapa ia bisa terluka. Tangannya nyaris patah, ner. Dedi pun memberitahu Isana jika kejadiannya ketika ia berangkat ke rumah Damodar untuk memberitahu perihal hubungan Ramisa dengan Isana sendiri. Tapi karena jalannya licin hingga membuat Dedi kecelakaan, pada akhirnya ia tidak sempat ke rumah Damodar untuk memberitahu semuanya, ner. Dan karena Dedi sekarang cedera, ia pun menyuruh Isana mengurusi proyek pembangunan Damodar untuk sementara waktu, ner. Tiba di keesokan harinya, berangkatlah Isana ke tambang untuk mengurusi kerikil pembangunan. Namun belum lama ia di sini, ner, Isana tiba-tiba ditelepon lol jika di rumah Damodar
akan diadakan acara besar-besaran, entah acara apa. Karena penasaran, Isana langsung terjun ke rumah Damodar untuk memastikan semuanya. Meski Tambang sedang melakukan pengeboman, tak gentar Isana melewatinya di celah-celah pengeboman. Lalu ketika sampai di rumah Paman Damodarner, Isana sangat-sangat tak menyangka melihat orang-orang mendekorasi tempat pernikahan yang ternyata itu untuk Ramisa dengan lelaki lain bernama Anurag, calon suaminya bukan Isananer. कैसा लग रहा है अरेंजमेंट? छोटी सी छोटी बात पर ध्यान रखा है। बंदोबस्त तो एकदम परफेक्ट है दादी, कि नाम में इतनी बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। हाय सेज, ये नहीं। दिमाग तो ठीक है तेरा। शादी का घर है ईशाना मोहब्बत मजहब हो गई है मेरे लिए। का नाम भी अब दोबारा जुबान पे ला तो काट डालूंगा। मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। Ketika Ramisa sudah mau acara resepsi, Isana dibawa masuk ke sebuah gudang lalu dipataliti habis-habisan oleh Gutli serta anggotanya. Di luar, Ramisa melakukan tradisi pembersihan dengan mandi susu, sementara di gudang Isana disiram air klosetner. Tangan Ramisa dihiasi dengan ukiran pengantin, sementara tangan Isana dilumuri cera asli pedih ini ner. Dan jangan salah ya, ini diangkat dari kisah nyata, asal kalian tahu ner. Kini Ramisa dan Anurag telah duduk mengantin dan sah jadi suami istri ner, sementara Isana masih dihajar habis-habisan oleh Gutli tanpa ampun. Hingga kini acaranya telah selesai juga, sedang Isana baru menyadarkan diri lalu keluar mencari Ramisa dengan berlumuran cera. अरे भैया गिरना ना। ईशाना, रमीसा दीदी और जीजा जी भी चले गए। फ्लाइट है उनकी लंदन की। Sakit sekali hatinya Isana ner, keluar malah melihat dekorasi pengantin telah diturunkan, sedang Ramisa telah berangkat ke London dengan suaminya Anurag. बस करो और चलो। दामोदर! यार रब्बा, न तुझे भी खुदा याद आए तो कहना मुझको। न इसे ऐसी हालत में देखा जाता है। प्यार ना धर धर के तमाचे देता इसको। Singkat cerita Niner, kini 3 tahun telah berlalu. Isana masih terperangkap dan terbelenggu oleh masa lalunya dengan Ramisa. Tiada hari ia lewati tanpa air mata, kehampaan, dan hati yang sakit. Bahkan Isana nyaris bunuh diri dengan membakar dirinya di atas mobil lalu menabrakkannya begitu saja. Sekarang Isana merasa hidup dan berjalan di atas bara api tanpa alas kaki, penuh kepahitan dan kepedihan atas masa lalunya dengan Ramisa. Bahkan sampai saat ini ner, ia masih menyimpan dendam dengan Gutli, membuat kekacauan di mana-mana hingga hampir setiap hari Isana berurusan dengan polisi. अदर नीचे कर तेरी। इस शहर में एक घर तुम्हारा भी डैडी। अपने बेटे पे तेरा काबू नहीं रहा डैडी। हम तो यहाँ पुरानी दोस्ती की खातिर आए थे। चल लौन,
Nah, atas semua kejadian itu kini hubungan Damodar dan Dedi hancur dipenuhi kebencian sampai di suatu hari Isana mengetahui jika Ramisa kini telah pulang dari London. Isana pun langsung bergegas menuju rumah Ramisa. अंदर जाओ निकल चुपचाप चला जा वरना ठीक नहीं होगा ईशा। रमीसा, बाहर आओ रमीसा, बाहर आओ, बाहर आओ रमीसा। रमीसा बाहर नहीं है। वापस तू। चल चल बाहर आओ, चल। यार बिना भूख लगती है। नहीं तो मैं लाल करूंगा। दिल दुखा मिलते क्या जाना दुखता है। एमएलए के घर के पास भी भटका और सुन, सीधे शमशान जाना। यही चमकती है जब होता है, यही रोती है जब नहीं मिलता। Sampai di suatu waktu Niner, Isana berhasil masuk ke rumah Damodar dan menemui Ramisa. Inilah pertama kalinya mereka kembali bertemu setelah 3 tahun lamanya terpisah. Kini Ramisa sudah kepunyaan orang lain juga. Namun di sini yang memberitahu Isana sambil berderai air mata jika pernikahannya dengan Anurag hanya penuh dengan kepedihan sebab Isana lah satu-satunya orang yang Ramisa cintai. Ramisa juga berkata jika ia mencintai Isana bahkan pada saat mengucapkan sumpah pernikahannya dengan Anurag dahulu, dan karena Isana telah menganggap Ramisa sebagai miliknya selamanya, tidak ada yang bisa menghalangi perasaannya sampai kapanpun. Hingga akhirnya Isana nekat menarik Ramisa keluar kabur dari rumah, namun ternyata Damodar melihat dan menghentikan Isana. ये है तेरी रमीसा। आज तक किसी को मोहब्बत मिली है क्या? चल मांगने से भी चुकी है, उसकी दुनिया बदल चुकी है। तू समझता क्यों नहीं है ईशा? आग लगा दूंगा उस दुनिया में, खुद क्यों ना जल जाऊं। बहुत दिमाग खराब हो गया। कहीं नहीं जाएगा तू। कि दोस्ती बेटे के प्यार से ज्यादा बड़ी हो गई। Karena Dedi takut Isana berulah lagi, ia pun mengurung Isana di dalam kamar, dan karena merasa sudah tidak perlu lagi juga ada yang dirahasiakan, Dedi pun memberitahu Lol fakta sesungguhnya serta inti semua dari permasalahan panjang ini. Dedi berkata jika cinta sepihak dan cinta yang salah itu memang ada. Kita sedikit flashback dulu ya, sebenarnya Dedi ini pernah ke rumah Damodar atas permintaan Isana dahulu. Namun ketika ia hendak masuk ke ruangan Damodar, ternyata Dedi menguping Ramisa berkata lain dengan ayahnya hingga Damodar tidak jadi masuk ke dalam. पापा प्लीज बहुत जरूरी है, क्या है? जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ पापा। पापा पापा प्लीज। कौन है? नाम क्या उसका? अनुराग मेहता। कौन? वो मुझे लंदन में मिला था। I just fell in love पापा। वो कॉलेज में मेरा सीनियर था, पिछले 2 साल से एक साथ है। अनुराग बिजनेसमैन है, he's total husband material। पापा I really love him। Tak disangka sebenarnya yang menginginkan pernikahan itu adalah Ramisa sendiri, bukan karena paksaan orang tuanya. Di sini Dedi sangat shock mendengar perkataan si Ramisa itu, lalu ia langsung pulang. Di jalan Dedi terus memikirkan perkataan Ramisa, kenapa ia sampai tega mengkhianati dan mempermainkan anaknya Isana, padahal cinta Isana sendiri begitu
besarnya, Daddy di sini sampai blank nyetir mobil hingga kecelakaan. Itulah mengapa Ner dahulu ia sempat masuk rumah sakit dan merahasiakan ini semua kepada Isana. Daddy juga memberitahu Lol jika dahulu ia pernah mengajak Ramisa bicara 4 mata. सभी बात करने गया था। मैंने पापा को बहुत रोई। सारी फैमिली मेरे अगेंस्ट। I swear मैं सच बस करो, मैं था वहाँ पर। जो कुछ भी तुमने अपने बाप को कहा है, तो इसलिए आज आप इतने तेवर दिखा रहे हैं। और वैसे भी हमारे बैकग्राउंड्स बहुत अलग हैं। देख डैडी, ईशाना मेरा एंटरटेनमेंट था, मेरा बाप MLA है। Wah, sungguh kejam si Ramisa itu Ner. Ternyata ia hanya menjadikan Isana sebagai hiburannya saja. Parah, wajah imut, banyak duit, namun hatinya kotor sekotor-kotornya. Dan yang parah di sini Ner, ternyata Isana mendengar obrolan Daddy dengan si Lol di teras. Isana pun keluar menerobos jendela untuk mencari Ramisa. मेरे सिर पे एक सवार है। आज जो सामने आएगा जान से जाएगा। जिंदा देख के बुरा लग रहा है। आज भी फुल मून है। छुपा कर रखा है। मेरे प्यार की आखिरी मेमोरी है। तुमने मुझसे मोहब्बत सीखी है, अब जिससे भी करना बेहिसाब करना। अपनी कहानी पूरी नहीं हुई तो क्या, मशहूर बहुत होगी। Di penghujung kisah Ner, Isana membunuh dirinya sendiri karena cinta, tepat di samping orang yang tak mencintainya selama ini. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini Ner? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya Ner. Was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you.